Oke, sekarang kita akan membahas tentang irregular. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, oke? Baiklah, irregular adalah orang-orang yang membuka pintu menara dengan kemauan mereka sendiri. Dan juga mereka yang memasuki menara tidak terikat dengan aturan menara tersebut. Kebanyakan irregular adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas dan juga dapat memanipulasi Shinsu dengan semau mereka. Dan juga para irregular tersebut tidak memiliki batasan, malahan mereka itu sendiri yang menentukan batasan mereka sendiri. Dalam hal ini bisa dibilang para irregular bisa berkembang setiap saat. Dan juga para irregular ini. Irregular lah yang membawa semua perubahan besar dan kekacauan ke dalam menara. Dan semua orang di pusat menara. Golongan berkuasa dan umumnya yang mengabdi pada kerajaan jahat. Merasa takut terhadap mereka, dikarenakan kekuatan mereka yang mengerikan. Irregular pun dijadikan lambang ketakutan. Dan para irregular bisa melakukan misi tingkat rahasia sekalipun dengan seorang diri. Mereka telah melanggar batasan yang ditetapkan administrator. Ketika memanipulasi Shinsu, dan ini dianggap sebagai bukti pelanggaran mereka atas aturan-aturan menara. Hanya kalangan irregular saja yang dapat menerima secara langsung tantangan yang diberikan administrator. Barangkali, ini artinya bahwa sebelum terciptanya sistem regular, hanya mereka para irregular saja yang mampu menaiki menara. Bisa juga diartikan bahwa hanya seorang irregular yang bisa menaklukkan tantangan lantai yang tidak ada administratornya. Kebanyakan irregular menampakkan kekuatan yang luar biasa saat memasuki menara. Tidak diketahui secara pasti apakah ini sebuah ciri universal para irregular. Apakah ini sesuatu yang secara alami mereka miliki sebagai bawaan dari asal-usul mereka? Atau apakah sejenis kekuatan yang lazim dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan posisi utama di menara? Dan juga para irregular tidak bisa ditebak jalan pikirannya. Bisa dibilang tujuan mereka tidak bisa diramalkan. Karena mereka tidak terikat oleh peraturan menara. Ini merupakan sifat setiap irregular. Maka ini memperjelas mengapa jahat dan 10 petarung agung yang pertama kali dapat menaklukkan lantai 134 menjadi bagian kerajaan jahat. Ini juga memperjelas besarnya pengaruh Uramajino dan Wolhaixong. Mengapa Bam bisa mendapatkan begitu banyak teman dan sekutu dan lain sebagainya. Tapi juga memungkinkan beberapa kalangan menolak perasaan ini dan justru menantang irregular tersebut. Kebanyakan juga para irregular dikenali dari tindakan pentingnya seperti Pentaminum menyerbu bagian dalam istana jahat dan membunuh sebagian besar High Ranker di sana. Enryu membunuh administrator. Uramajino bertarung 1 lawan 1 dengan Arihon. Pada akhirnya Ura dianggap lebih kuat. Juga beberapa irregular yang lainnya. Menurut Waryun, Rahel, begitu juga Bam, adalah mereka yang para pemandu pun tak dapat meramalkannya. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa ketidakmampuan untuk meramalkan itu terkait status irregular mereka. Karena keberadaan mereka asing di menara. Yah, itulah pembahasan seputar irregular di Tower of God. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe.